Swarga Bumi itu sebenarnya adalah tempat wisata. Jauh banget ya dari sipil yang kita biasanya berurusan dengan beton, baja dan sebagainya. Sekarang berurusannya dengan Beli atau sewa, kira-kira gitu. ini sawah pemiliknya banyak mas. Jadi ada beberapa pemilik. Iya. Itu ada fashion show di sawah. Selamat sore, viewers. Pagi ini Jakarta hujan, dingin, tetapi hari ini kita kedatangan tamu dan tidak mengurangi semangat. Terima kasih Mas Hengki. Terima kasih Mas Mas Hengki Ulis. ini sore ini berkenan hadir di studio. Beliau teknik sipil 88. Tetapi kita tidak akan bahas teknik sipil angkatan 88, enggak. Jadi beliau khusus datang ke sini ingin berbagi cerita tentang apa yang sudah dijalani selama ini dengan Swarga Bumi ya Mas. Iya betul Mas Ulis. Iya. Oke. Pertama-tama selamat datang Mas. Jadi Kembali. terima kasih rumah jauh-jauh, lokasi Swarga Bumi ada di Magelang. Magelang. Iya. Dari Magelang, nggak jauh dari Undip. Tapi hari ini kita ada di studio Bekasi. Jadi jarak memisahkan kita, tetapi hati tetap. Amin. Oke. Beberapa waktu lalu kami dan teman-teman sempat berkunjung ke tempat Mas Hengki. Tidak akan pernah lupa karena lokasinya bagus banget dan itu juga yang membuat kita mengundang kembali Mas Hengki untuk bercerita, menginspirasi karena kita di IKTX ini memang inspiring ya. Jadi kita ingin menginspirasi teman-teman dengan pengalaman, dengan cerita, dengan berbagi ilmu pengetahuan. Jadi mungkin itu yang pengen kita bicarakan Mas Hengki. Baik. Ya, jadi mohon maaf, kesini tadi sendiri bawa keluarga atau Sendiri Mas. Sendiri ya? Sendiri Mas. Ini, sejak kuliah gitu, jadi kalau sudah keluar sendiri saya harus nanya sendiri. Oke. Ya, Mas, aku pengen tahu nih. Iya. Pasti teman-teman yang lain juga pengen tahu. Iya. Memulai Swarga Bumi sejak tahun berapa, Mas? Gitu. Iya, baik. Pertama-tama makasih atas undangannya Mas Ulis dan para sahabat Kateksi ya. Iya, kita di Atau Kateksi viewer ya. sekarang. Ya, viewers. Ya. Ya, selamat pagi juga. Nah, kalau mengenai Swarga Bumi ini kan bagi teman-teman yang belum tahu. Swarga Bumi itu sebenarnya adalah tempat wisata. Jauh banget ya dari sipil yang kita biasanya berurusan dengan beton, baja dan sebagainya. Sekarang berurusannya dengan perasaan dengan hati, kan gitu. Yang biasanya keras sekarang lembut. Nah, idenya Swarga Bumi itu sebenarnya berawal dari istilahnya pemikiran ya. Kita di sipil ini kan meloncat, istilahnya meloncat jauh dari ini kita ya Mas ya, dari sipil lah istilahnya. Nah, idenya itu sebenarnya waktu itu apa sih yang bisa kita mau lakukan dengan kondisi waktu itu COVID. Jadi COVID itu sebelum tahun 2000. Ya, 2019 ya. Pemikirannya adalah apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat umum, apa yang bisa membuat kita nyaman, karena kan ya kita di umur-umur sekarang ini kan udah lolita Mas, lolos 50 tahun. Ya. Lolos 50 tahun, mikirnya gitu kan harus kita lebih simple, wes ruwet, nggak pengen yang ruwet kan gitu kan. Oh, itu Mas Hengki loh, saya belum. Oh ya. Orang-orang. Ya. Kita cuma selisih setahun. Satu generasi kita. Lebih sederhana, lebih sederhana. Apa sih yang bikin orang lain senang dan kita juga senang kan gitu kan? Pikirlah, kalau begitu apa kita buka wisata saja kan gitu. Nah, wisata ini kan ya banyak wisata ya, ada wisata alam, wisata kuliner, wisata rohani, wisata sejarah dan lain sebagainya ya. Kan gitu kita pikir-pikir apa sih yang cocok ya dengan ini. Akhirnya kepikir kita wisata alam yang kita pilih. Nah, itu idenya sebenarnya udah tahun 2018 idenya itu Mas. Sudah terpikir apa alam kan kita pengennya kan gitu. Dan itu kan dari imajinasi kita karena kan belum ada Mas. Sebenarnya idenya itu sangat sederhana, cuman mencari idenya itu kadang kita susah. Ada suatu tempat yang ini mau kita apakan kan gitu. Dan waktu itu kan kayaknya ini belum ada
sawah yang biasa-biasa aja, Ya, ya. kita rubah menjadi sawah yang luar biasa. Kan begitu. Oke. Yang dulu sawahnya itu istilahnya sawah tak ada hujan, yang hanya Ya. 1 sampai 2 kali panen dalam setahun. Ini kita rubah menjadi sawah wisata. Inovasinya sawah wisata. Idenya dari situ, Mas. Kira Sawah wisata. ya. Dulu kan domisili ini di Semarang, Iya. lama di Semarang. Semarang ke selatan, Ungaran, Ambarawa itu kan daerah yang menarik ya sebenarnya. Banyak wisata, wisata alam gunung juga banyak. Kenapa milihnya tiba-tiba loncat sampai ke mungkin dekat Borobudur kali ya? Iya. Malah cenderung ke arah Kulon Progo ya? Oke. Ke arah Kulon Progo. Iya. Ada ini Mas. Ya itu gue tadi namanya itu nunggu wangsit mau kemana tempatnya kan gitu kan. Wangsitnya kemana? Oke. Ya kita bahasa terjemahannya ya kita istilahnya feasibility study lah Mas. Jadi kita udah study itu di Ambarawa dan sebagainya itu kita sudah sama Solo sama Borobudur. Nah kuncinya kalau wisata itu sebenarnya adalah di traffic. Oke. Nah kita berani nggak kita buka di tempat yang trafficnya tidak banyak? Atau kita buka di tempat yang sudah ada trafficnya, lingkungannya sudah ada komunitasnya. Nah, jadi kenapa di Borobudur itu juga deket banget dari Borobudur, Mas, cuma 500. Iya kan deket banget kan, Mas, ke sana juga kan? View-nya Borobudur. Iya kan. Nah, kita cari akses yang gampang. Kita sudah cari Borobudur tuh udah ada traffic. Borobudur tuh kayak salah satu istilahnya kunjungan wisatawan Indonesia yang sangat banyak ke sana. Karena memang tempat untuk ini kan, tempat pusat untuk wisata rohani kan gitu kan. Ya kita nebeng dari situ aja. Dan jangan salah di Magelang itu untuk pariwisatanya sudah terbentuk. Dia ada VW, kemudian ada beberapa tempat wisata yang lain. Komunitas VW. Komunitas VW. Nah, jadi ya sudah terbentuk. Jadi kenapa kita akhirnya milih di Borobudur? Karena kita sudah ada traffic dan komunitas wisata sudah terbentuk. Pastilah kita kalau meleset dikit tetap aja akan ada trafficnya di situ. Awalnya kita sempat menduga nih, saya yakin Mas Hengki juga sudah sudah mempertimbangkan ke sana. Apa Mas Hengki ini mikir Kulon Progo kan waktu itu ada pembangunan ini ya, bandara baru. Dan itu Nanggulan kan jalan tembus tanpa harus ke Jogja, lewatnya di depan jalurnya Mas Hengki kan. Jadi kalau ke Magelang dari arah bandara pasti akan lewat situ. Jadi, ini strategis banget. Jadi, ya. Itu sendirian, berdua sama kakak? Oh enggak, jadi sebenarnya itu kan, ini bukan saya hanya sebagai salah satu founder ya. Ini ada tim. Karena kakak juga di sipil tuh, Sipil juga, betul. Kita punya nanya, dua bersaudara ini. Ya sebenarnya ini family project lah, ini istilahnya. Bukan hanya saya dan kakak, juga ada partner satu juga, 8 juga. Nah kita bareng-bareng lah kita membentuk suatu SAR gabungi hingga berjalan hingga sekarang gitu Mas. Sampai sukses sekarang ya. Amin. Luas berapa Mas sekarang? Iya, jadi Swarga Bumi itu luasnya total adalah 4 hektar. 4 hektar, kita sawah 3 hektar, kemudian parkiran 1 hektar. Jadi ya luas lah. Dan aksesnya kan gampang banget Mas. Biasanya kan untuk akses itu susah. Kalau di daerah sana itu boleh dikasih bocoran view gambar yang itu ya? Iya, kalau boleh biar rekan-rekan juga bisa ngelihat kira-kira 4 hektar itu baik, nanti bisa ditampilkan lah ya Mas ya. Nah, ini Mas. Ini gambarannya seperti itu. Sebenarnya konsepnya adalah kita membuat sawah wisata pertama itu dengan spot selfie-nya. Nanti kita bikin tempat-tempat untuk spot foto. Karena ya waktu itu kita pikirkan ini kan para mamah-mamah itu Instagramable. Iya. Ada mamah macan, mamah cantik itu. Sukanya kan pada selfie kan. Jadi target marketnya itu kita sebenarnya juga sudah ke arah sana, ke mbak-mbak, mamah-mamah gitu kan. Nah, mamanya selfie, papanya nanti nyanyi ada di tempat sana juga. Gitu. Sama nonton yang selfie. Nah, itu nggak tahu ya. Oke. Ini menarik ya. Ini kelihatannya sawah juga tidak diganggu ya Mas? Artinya kalau ngelihat gambar ini, sawah tetap tumbuh kan ya ini? Oh ya, jadi tetap tumbuh ya? Jadi sebenarnya konsep awalnya itu kan
kami kan istilahnya ini sawah pemiliknya banyak Mas. Jadi ada beberapa pemilik. Nah, jadi dari foto tadi yang mungkin bisa ditampilkan nanti dari sawah tak ada hujan, pemiliknya banyak, kita kumpulkan dan akhirnya kita yakinkan mereka ya pada awalnya ya underestimate juga. Sawah kan Tahun ada di segitu ya. iyalah, Tahun segitu kan underestimate. ya Bisa ya nggak ya sih? ya. Ini mau diapain sawah? Sawah di mana-mana banyak. Apa yang jadi pembedanya kan gitu kan? Di underestimate sama mereka bahwa nggak bakalan sukses dan meyakinkan mereka pun juga nggak gampang. Karena Warga kan setempat ya. karena ini kan istilahnya konsep kami kan ya sudah kita berbagi. Dalam artian kita sewa lahan, kemudian bibit kami kasih, perairan kami bantu, hasil panen kami berikan ke mereka. Ambil juga. Silakan ambil. Oh, oke. Yang kedua, kami bangunkan itu ada yang namanya yang sebelah di luar di Sarga Bumi ada warung warga. Jadi warga-warga sekitar boleh berjualan di situ. Oh, jadi ini bisnisnya melibatkan warga juga gitu ya. Betul. Itu Karena kan jadi kita income masyarakat sekitar ya. betul memberikan intinya dampak lah. Jadi kami percaya bahwa apabila kita ya istilahnya give or get, kita memberi, nanti semesta ini akan memberikan balik ke kita, apapun itu gitu. Wah, luar biasa. Yang ketiga itu gini Mas, jadi kita rekrut warga-warga setempat untuk jadi karyawan kita didik mereka supaya knowledge-nya naik dan sebagainya, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik. Betul. Nah itu yang istilahnya kita tidak hanya sekedar berbisnis, tapi kita memberikan dampak dan rangkul mereka, ayo kita maju bersama, kan gitu istilahnya Mas. Jadi yang biasanya pun sewu nih, kalau di beberapa tempat ada bisnis yang malah masyarakat setempat itu istilahnya ngriseni, ini malah menjaga karena itu menjadi milik mereka juga gitu ya. Betul. Jadi mereka merasa memiliki di situ. Jadi ya akhirnya ya kolaborasi lah istilahnya. Jadi saling bantu lah. Ya udah karena niatnya baik. Niatnya kita sama-sama kan gitu. Ayo maju kita bangun bareng, bangun wisata baru lah. Gitu. Mungkin kuncinya di situ kali ya Mas. Bisa langgeng sekian lama itu karena nggak ada kan orang yang menghancurkan bisnisnya sendiri, itu nggak ada ya. Jadi ya mungkin semesta mendukung. Ya, semesta mendukung. Ya, semesta mendukung. Ya. Sebenarnya di sana itu ada apa aja sih Mas? Selain apa? Kami ke sana terakhir itu mungkin 1 jam ya. 1 jam. Tapi lebih banyak kita ngobrol, ngopi gitu ya. Tapi belum sempat keliling-keliling itu. Sebenarnya ada apa saja yang ada di sana? Iya, sebenarnya konsepnya itu kan yang pertama itu adalah ya kita coba untuk spot foto selfie yang Instagramable tadi yang pertama. Jadi bisa foto-foto dan sebagainya. Cukup banyak ya Mas. Ada spotnya. sekitar 22 spot lebih lah di sana. Ada foto-foto di sana. Nah itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua itu yang jadi pembeda juga atau unique selling proportionnya itu kita ada sawahnya itu sawah istilahnya pelangi kalau saya bilang. Sawah pelangi. Ya, sawah pelangi itu sawah warna-warni. Oh iya. Ingat kita masih ingat ya. Jadi ada sawah yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada warna ungu, kan gitu kan. Bahkan konsepnya itu kita nggak hanya cuman warna-warni. Sebenarnya kan kita juga jadi kita ada sistem zonasi. Kita bagi jadi 3 zoning. Dari 3 hektar tadi kita bagi-bagi jadi zoning kan gitu kan. Jadi nanti supaya apa? Supaya pengunjung itu waktu ke sana itu selalu dapat sawah hijaunya gitu loh. Yang membedakan dengan yang lain tuh kalau di tempat sawah-sawah biasa, mereka nggak ada zoning. Jadi begitu musim tanamnya sama, pas gundul-gundul, apa yang dilihat? Pas habis panen selesai apa yang dilihat? Lumpur. Jadi nggak ada yang dilihat. Nah, konsepnya Okay. seperti itu. Jadi dengan sistem yoning kapanpun pengunjung yang akan datang, mereka dapat jadi yang tetap hijau. akan dapat yang warna hijau, warna kuning, seperti itu. Jadi warna pelangi. Bahkan konsepnya kita sudah lebih jauh lagi. Kita niru Jepang itu. Jadi ada melukis sawah di Jepang itu. Itu bibit juga dapat dari Jepang juga? Oh enggak, bibit kita yang warna ungu itu dari India, namanya Black Madras. Padi Black Madras itu padi khusus, dia untuk yang diabetes. Oh, jadi khusus untuk diabetes. Diabetes. Nah ini teman-teman, jadi kalau jangan pernah suka diabetes, tetapi kalau diabetes ada masukan ini dari Mas Hengki. Berasnya Black Madras. Black Madras. Ya memang sedikit agak lebih mahal, tapi beras khusus. Ya.
Tapi dari survei itu Mas, percaya nggak Mas, kalau yang tadi kita ngomong diabetes, Ya. yang lebih banyak kena diabetes tuh 85% itu adalah wanita. Oh, Percaya tidak? 85%. 85% adalah Yang wanita. 15% Laki-laki. laki-laki. Iya. Karena Karena banyak wanita itu menerima janji-janji manis dari pria. oh iya iya. Sorry. Iya iya. Sonda Mas. Aku tuh serius ya, Mas. Aku tuh serius. Ya ya ya. Jadi Ini nggak perlu di-cut ya. Biarin ini nggak perlu di-cut. diedit aja. Gitu Mas. Oke Serius. oke. Aku tadi Apusi, Mas. 15%. Apusi, Mas. 15%. Oke. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. nggak perlu black mattress Iya. itu. Nah, Oke. saya balik lagi ke Jepang tadi. Itu ada seni melukis tanbu. Tanbu itu Tanbu kalau nggak Oke. salah ya. Coba Iya, iya, dicek nanti tanbu. Jadi dia sawah itu dengan warna-warni. Warnanya lebih komplit dari yang di Swarga Bumi. Bahkan dia ada warna putih segala putih, ungu, hijau dan sebagainya. Merah kayaknya ada. Itu pola tanam gitu. Pola Enggak. tanam yang berbeda, Jadi atau? dia tanbu itu ada di maksudnya pola tanam tuh Mas bikin mapping mau digambar apa nih, tulisan ikateksi, ya udah nanti warna ini warna putih, ini warna oke, apa, oke. Ya, atau ya. gambarnya fotonya Ya. Mas itu udah bisa kayak gitu. Kalau di Swarga Bumi kan kita masih hanya 3 warna. Nah ada tulisan ya. Swarga Bumi itu dilihat dari areal itu kelihatan Swarga Bumi. Ya. Arah ke sana, kita sudah mengarah ke sana Mas untuk Oke. ininya. Tanbu ya. Ya, jadi menarik. yang kedua adalah sawah itu untuk ini. Yang ketiga itu ya kulineran lah Mas. Jadi istilahnya datang ke wisata itu kan pasti lapar dan sebagainya. Ya silakan kuliner di sana. Gitu. Dan fasilitas yang lain ya cukup inilah, cukup ada. Misalnya toilet yang kita sediakan bersih. Kemudian untuk musola dan sebagainya juga kita sudah ada. Segmen terbesar pengunjungnya? Nah, tadi target market sebelum itu Ibu-ibu tadi ya. Segmen Oke. marketnya kan begitu. Emang Oke. ya kalau bapak-bapak kan istilahnya nggak terlalu senang selfie Mas, tapi kan terpaksa mengikut mamah-mamanya. Jadi diajak paksa. Tapi pojok itu ada dua atau tiga tempat. Dua tempat. Tempat ngopinya enak banget itu. Oh Mas. iya. Yang dekat lembah itu. Betul. Wah, itu enak banget itu. Jadi yang di sana Itu coffee enak shop itu kan makan sambil lihat sawah. Ya, Minum enak kopi banget itu. sambil lihat sawah, Ya, minum degan sambil lihat sawah, sambil lihat kolam renang di situ Ya, kan ya. gitu kan. Lembah itu. Iya. Bagus banget itu. Ya. Oke. Mas, ini boleh ngulik sedikit. Boleh. Ketika pertama kali ketemu ide itu, Iya. itu Mas Hengki memutuskan beli atau sewa, kira-kira gitu. Punten ini ya, Oh, iya, itu kan iya. kebutuhan yang sulit. Kadang-kadang Iya. kita kalau bicara masyarakat gitu ya, Iya. sosok ini kan kalau orientasinya panjang biasanya pengen aman gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau misalnya strategi investasinya itu mau dimasukkan ke OPEC, mungkin pilihannya lain. Nah, Iya. saran dari atau Iya. yang dialami sebelumnya Mas Iya, Hengki gimana? pilihan-pilihannya itu ya tadi kan, atau mau beli atau sewa kan gitu. Iya. Cuman pemikirannya pada waktu itu karena pemiliknya banyak, itu juga susah sepakat. Berapa tadi? Ada sekitar 25 sampai 30 orang Iya. yang harus kita yakinkan kan. Dan itu pun juga kalau istilahnya kita pakai strategi ya door to door. Jadi satu-satu kita kunjungin, kita yakinkan dan sebagainya. Wah, Ya akhirnya ya butuh waktu dan akhirnya mereka juga mau. Nah untuk strateginya akhirnya kita pilih sewa Mas. Kita pilih sewa jangka panjang, 10 Sewa tahun. panjang. Oh, 10 tahun gitu. Karena ya istilahnya satu investasinya juga lebih kecil. Dan ini kan kalau di wisata Mas itu poinnya. Orang kalau wisata itu biasanya one shot. Sekali datang. One shot. Kalau Mas atau saya datang ke suatu tempat wisata itu sekali datang, habis itu belum tentu saya balik lagi. Tapi jujur loh, saya berkunjung ke situ tuh, saya akan datang lagi ke sini. Karena apa ya, lokasinya enak banget Mas. Saya ngelihat yang kita nongkrong di atas sawah untuk sebentar selfie, kemudian nongkrong di tempat apa itu kafe, terus yang ada di pojok sana itu nggak cukup Mas, karena harus gantian toh. Jadi, Iya, jadi ada. Bagus itu. Iya, memang biasanya gitu. Dan kalau orang mau balik itu ada sesuatu yang istimewa atau kurang puas, atau yang ketiga itu biasanya nanti dia rekomendasi Mas. Yang paling banyak itu dia
MLM, mulut lewat mulut. Jadi rekomendasi ke temannya, ke tantenya, ke keluarganya. Oh di sana ada bagus tuh, ada Swarga Bumi. Itu Nganter ke sana, gitu ya. nah, gitu diantar gitu. Ya, Mereka ya, nganter ke ya, sana. ya. Jadi orang balik itu saya juga nggak nyangka tuh. Ya, ya. Ibu udah berapa lama ke Swarga Bumi? Oh saya udah 8 kali. Saya sih. 8 kali. Saya curiganya bukan lihat Mas Hengki. Kayaknya ada yang dikunjungi. Waduh. Gak kroso-kroso dikunjungi 8 kali gitu. Kode gitu nggak tahu gitu ya. Kode tapi nggak tahu ya. Iya, iya. Kurang peka. Iya. Oke. Ya menarik. Mas, kalau 4 tahun membangun trust itu kan nggak banyak bisnis pariwisata, bisnis kuliner itu 3-4 tahun itu masa-masa yang luar biasa gitu. Artinya kalau dia growth akan naik, kalau dia nggak bertahan dia akan sunk gitu. Biasanya gitu. Betul. Boleh sharing Mas? Untuk strategi atau seperti apa? Itu saya bilang ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Berlaku juga untuk produk, apapun itu. Jadi setiap produk ada masanya, setiap masa ada produknya. Waktu pertama Swarga Bumi itu booming, viral dan sebagainya itu karena memang yang pertama. Jadi belum ada. Di sekitarnya belum ada. Bahkan seluruh Indonesia pun belum ada atau mungkin belum viral, kan begitu. Jadi itulah masanya masa pas berjaya. Tadi saya bilang setiap masa ada produknya, setiap produk ada masanya. Nah produk ada masanya itu pasti. Dan mau wisata lah, mau makanan seperti yang Mas Sulis bilang tadi. Nah itu krusial. Dan memang kalau kita mau istilahnya sustainable terus gitu kan. Itu ya kita akan evaluasi per tahunnya. Itu kan kelihatan trennya Mas. Jadi umpamanya pas 3 tahun ini trennya gimana nih? Masih naik atau sudah mulai begini kan gitu kan. Swarga Bumi alhamdulillah sudah 4 tahun. Tapi menurut saya itu masih stabil. Masih dan trennya masih flat, belum begini. Kita masih setiap bulan masih alhamdulillah masih dapat Mas. Gitu. Nah ini saya gimana? Kemarin begitu kita janjian. Begitu Mas Hengki bilang, "Oke, saya datang ke studio gitu." Saya coba ngulik juga nih. Swarga Bumi seperti apa kondisinya? Di medsos ya, di medsos. Saya surprise loh Mas, 4,8 dan sekarang berapa? 4,9 kayaknya. 4,9 bayangin. 4,9 banyak banget ini. Sekarang dan ratingnya naik terus itu ya. 4,8, 4,99 sama mendekati 5 ini itu udah bintangnya sudah mentok gitu kalau. Iya kan Mas Sulisan, ya ini saya juga nggak ngerti. Itu apresiasi daripada pengunjung kan. Istilahnya apresiasi daripada pengunjung kenapa dia memberikan rating seperti itu. Dan rating itu kan artinya kan penghargaan kepada kami kan, itu kan istilahnya. Kami juga nggak ngerti Mas. Tapi dulu kami pernah melakukan survei. Saya melakukan survei apa sih yang menyebabkan Swarga Bumi menjadi dapat bintang yang banyak gitu kan, bintang 4, sekian lah istilahnya. Salah satunya adalah pelayanan kami Mas. Orang senang dengan pelayanan kami. Jadi bilang ramah-ramah, pekerja kami ramah-ramah kan gitu kan. Yang kedua itu adalah masalah akses mudah. Dan yang ketiga cukup indah di sana, dia refreshing di sana karena unik kan gitu, uniknya gitu. Ya itu Mas. Parkir cukup luas. Ya. Kami datang waktu itu, bis datang sudah berjajar mobil VW ya waktu itu untuk wisata keliling itu. Waduh itu luas banget. Nah itu kita kalau masalah seperti itu kita bangun komunitas. Jadi kita anggap beberapa tempat wisata itu bukan kompetitor. Jadi kompetitor itu malah ada kan Mas di sana sudah ada lingkungan, ada gereja ayam, kemudian ada taman kelinci, ada yang lain-lain kan gitu kan. Ya udah kita rangkul aja. Candi-candi itu. Betul. Dan rangkul aja gimana kalau kita kolaborasi aja lah. Bisa nggak sih kalau dari saya nanti ke kamu, terus dari kamu ke saya kan gitu. Ya kita kolaborasi aja. Malah dapat semua tuh. Ya betul dapat semua alhamdulillah gitu istilahnya. Luar biasa. Tadi berapa? 6.000 ya Mas? Artinya kalau yang quote gitu ya. 6.600. Saya cuma bayangin 6.000 itu kan
asumsinya kalau orang mau ngisi dan tidak ngisi itu kan 50-50 kira-kira Iya, gitu. betul, Berarti betul. 12.000. 12.000 Iya. kalau yang suka, wah ini luar biasa. Ya, makasih banyak kepada para pengunjung yang bisa Ya. memberikan nilai bagus ke kami. Karena ya kan Mas Sulis atau siapapun viewer di sini kan kalau dia sesuatu kan pasti kalau dia belum pernah ke sana kan lihat ratingnya dulu. Betul, Rata-rata mau naik bus aja juga Sekarang- kadang lihat ratingnya. Sekarang pasti begitu. Kan gitu kan. Hotel juga lihat ratingnya kan gitu kan. Ya ini alhamdulillah, ini terima kasih sekali lagi kepada para pengunjung yang telah memberikan rating baik kepada kami. Gitu. Mas ada event andalan nggak? Yang Oh, tahunan iya. atau apa gitu yang biasanya ditunggu-tunggu gitu. Itu J. Nah ini Mas, ini event kalau tahunan reguler kita belum ada, tapi kita pernah ada yang namanya yang unik juga. Itu ada fashion show di sawah. Kalau fashion Fashion show, show iya di sawah? Sawah J. Oh, yang trek tadi yang Betul, Oh, betul. oke, Jadi oke, trek oke. tadi disulap lah itu jadi Ya. kolaborasi dengan ada Mas Atan sama Mega Warni itu kita pernah 2 kali event di sana. Jadi disulap yang satu itu temanya Nusantara, yang satu temanya hijab. Itu jadi 2 kali kita melakukan di situ. hijab untuk muslimah ya. Muslimah. Jadi unik karena biasanya kalau kita untuk fashion show kan di hotel, kan gitu hotel-hotel, lenggak-lenggoknya gitu hotel. Ini lenggak-lenggok di sawah. Di alam terbuka Di gitu alam ya. terbuka, panas lagi kan gitu. ya. Dan mereka asik-asik aja dan kebetulan waktu itu diliput oleh 7 televisi nasional. 7 televisi. Iya, Itu gitu. berarti acara ini sudah menasional lah ya. Nasional, Sudah jadi nasional. secara nasional gitu. Mas, tadi sudah disampaikan bahwa ada event yang show tadi ya, peragaan busana dan sebagainya. Ada hal lain yang event lain yang mungkin menarik menurut Ya, mungkin program tepatnya program lah Mas, tepatnya Program kita itu ya? program Oke, itu program. Itu namanya program Agro Eduwisata. agroedukasi. Agro Eduwisata itu adalah kita memadukan agro itu kan istilahnya kan agrowisata ya. Edu itu ada pendidikannya, ada unsur Konten pendidikannya. pendidikan. Iya, ada pendidikan sama wisatanya. Agro kan tanaman kan gitu. Ya. Jadi kita ada program itu. Nah program ini sih unik Mas. Jadi sebenarnya agrowisata ini kami memadukan antara modern dan tradisional. Kalau yang diketahui kan kadang untuk agrowisata kita untuk targetnya untuk anak-anak SD, anak-anak TK itu kita ada yang namanya kayak menanam padi. Oh, Ya. mereka datang untuk Betul, praktek di lapangan betul. gitu ya. Ya, cara Mulai menanam, padi, cara tradisional, cara menanam hingga Ya, nanti oke. diajarin sampai selesai kan istilahnya itu. Sampai dia tahu sih bagaimana proses padi itu sebenarnya. Nah, kita gabungkan dengan teknologi. Jadi kita ada yang namanya kita seperti pakai handphone gitu, Mas. Jadi kita pakai QRIS, ada game juga. Nanti kita bisa pakai scan pakai handphone. Nanti dari Ini anak-anak itu yang anak-anak itu nanti, Oh, oke, anak-anak itu jadi nanti scan, dia akan muncul di situ pendidikan. Tadi kan saya bilang ada edunya kan, ada pendidikannya. Gimana cara menanam padi, gimana cara menanamnya, gimana cara proses pembibitannya dan sebagainya itu di situ ada di beberapa scan. Dan kita padu dengan game. Kalau anak-anak kan berarti kan bosan. Jadi kita padu dengan games kan gitu. Sorry Mas, sampai memasaknya juga ada tuh ya? Memasaknya Atau proses menanam saja? proses menanam sama games. Nah, cuman di pendidikannya itu nanti ada gimana ininya. Ya. Segmennya untuk Anak-anak TK, anak-anak SD, SMP paling gede lah. SMP. Iya, saya paling gede. Jadi segmennya untuk sana dan kemudian anak-anak harus padu dengan games. Karena kalau anak-anak belajar di sekolah udah belajar di situ belajar lagi ya harus fun. Intinya harus fun dan kita padukan dengan teknologi tadi dan juga ada teknologi AR, augmented reality. Augmented reality. Ada AR, ada VR. Augmented reality, VR itu virtual reality. Nah, augmented reality itu kita menggabungkan kayak Pokemon Go lah. Jadi kita istilahnya dengan ini, kemudian kita lihat di sini nanti sebelahnya ini ada boneka apa, ada foto di situ nanti bisa berfoto bersama boneka itu gitu. Ada foto boneka, ada foto Gatot Kaca, ada foto karakter di situ lah. Jadi kita sudah gabungkan di situ supaya yang menjadi satu unique selling lah. Tapi bagi kami itu masih versi 1 karena akan kita kembangkan lagi ke versi yang lebih bagus. Yang kedua Mas, agrowisata ini kita di endorse Pak Menteri sebenarnya. Swarga Bumi itu di endorse Pak Menteri sebelumnya. Oh, Menteri yang sebelumnya. Menteri sebelumnya. Jadi beliau datang ke sana, beliau bilang kepada Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian di sana, saya ingin Swarga Bumi itu diduplikasi
tidak hanya di Magelang. Karena beliau ya sangat dekat dengan teknologi, IT dan sebagainya. Karena ya mungkin melihat sebuah warga bumi, beliau suka ya, dia secara produktivitas dan secara wisata itu bisa menarik lah di pertanian. Dengan jadi program itu. Kami pun juga akhirnya menjadi konsultan, ada di beberapa tempat Mas. Oh, ada gitu. beberapa tempat, jadi kan konsul di Banten kita juga pernah. Tidak hanya di Swarga Bumi saja. Jadi diminta bantuan sama Kementerian Pertanian untuk menjadi konsultan. Jadi kita ada di Banten. Boleh tahu Mas, di Banten di mana? Di Banten itu daerahnya daerah gunung agak lupa saya namanya. Serang? Apa? Daerah Pandeglang mungkin. Pandeglang. Dari situ. Itu punya Pak Wapres. Oh, punya Pak Wapres. Pesantrennya Pak Wapres waktu itu. Kemudian ada yang di Cianjur sama di Cipanas. Jadi di endorse seperti itu Mas. Dan ya Swarga Bumi ya istilahnya dengan mendapat penghargaan, penghormatan seperti itu. Tadi kan ada di PWI tadi juga kita dapat inovasi penghargaan inovasi terbaik gitu kan. Di tahun 2002 dari PWI Jawa Tengah kan gitu. Nah itulah Mas untuk agrowisata, dan kan kita kembangkan terus program ini menggabungkan antara teknologi modern dengan yang tradisional. Itu aja Mas Sulis. Wah, berkembangnya sampai ke sana ya. Jadi servisnya sampai konsultan, sampai tidak hanya tempatnya saja, tapi ya. Karena kebetulan dipercaya aja karena beliau suka gitu Mas. Oh ya Mas, tak kabari. Kemarin ketika kita terkait dengan masih podcast, sekarang kita ketambahan cukup banyak viewers, justru dari adik-adik yang ada di Semarang yang masih kuliah. Jadi alhamdulillah meskipun ini judulnya IKTech Site, Ikatan Alumni, tapi ternyata viewersnya cukup banyak yang dari mahasiswa. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, ada pesan-pesan baik untuk teman-teman alumni maupun adik-adik yang saat ini masih ada di kampus, karena ini bungkusnya adalah entrepreneur. Jadi mungkin sedikit pesan Mas. Waduh, sudah pesan mana ya kalau sama yang alumni ya, saya junior ya nggak bisa kasih pesan. Oh, enggak lah. Ya kalau buat adik-adik yang masih muda ya, istilahnya saya bilang ya, nanti Anda kan lulus dan bekerja ataupun Anda juga sebagai entrepreneur kan gitu. Dan jangan kecil hatilah Anda di posisi apapun istilahnya, nantinya kan Anda bisa sebagai karyawan, bisa sebagai self-employee, atau dua-duanya atau businessman, atau mungkin nanti sebagai investor kan gitu kan. Istilahnya begitu. Dan bahkan mungkin merangkap kan, seperti Mas Sulis juga merangkap banyak lah dari kuadran itu. Intinya gini, buat adik-adik semua, tekunilah apa yang adik-adik lakukan, sekarang. Dan intinya itu kalau bagi saya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Pesan, ya bukan pesan lah, ini saya aja lah, dari apa yang ingin saya sampaikan. Itu aja Mas Sulis untuk ininya. Karena faktanya kadang-kadang butuh cukup keberanian ya Mas ya, untuk mengawali itu semua butuh keberanian. Jadi yang saya juga ngalami, mungkin Mas Hengki juga ngalami saat ini masih berkarya di tempat yang lain gitu ya, untuk memulai menjadi wirausaha gitu ya. Itu kan memulai sendiri dengan modal sendiri, dengan kemampuan sendiri, itu cukup berat gitu ya. Jadi tapi